Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Putri Inaya dengan NIM 171062304. Saya dari Prodi Bisnis Digital dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Meta Baratrike. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil seminar praktik kerja lapangan saya di PT Rezeki Utama Sejahtera dengan judul Pengembangan dan Pengimplementasian Digital Marketing dan Konten Kreatif pada bidang digital marketing penguatan kompetensi industri di PT Rezeki Utama Sejahtera. Perkembangan media sosial menjadi salah satu sarana utama dalam strategi digital marketing untuk membangun sebuah branding dan juga meningkatkan interaksi dengan audiens. Melalui praktik kerja lapangan ini sebagai sosial media intern di PT Rezeki Utama Sejahtera atau yang biasa disebut RUAS, saya memperoleh pengalaman dalam pengelolaan media sosial, pembuatan konten, dan juga penerapan strategi digital marketing. Tujuannya sendiri yaitu untuk menerapkan ilmu digital marketing dalam dunia kerja, mengembangkan keterampilan teknis dan juga yang profesional, dan memperoleh pengalaman kerja sebagai bekal karir. Untuk manfaatnya sendiri itu untuk meningkatkan pengalaman, keterampilan, dan juga kesiapan saya dalam menghadapi dunia kerja yang profesional, memperkuat kerjasama dengan dunia industri, serta menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dan juga untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan sekaligus mempererat kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia. Metode pelaksanaannya yang pertama yaitu observasi atau mengamati lingkungan kerja, alur kerja, dan juga pengelolaan media sosial dari perusahaan. Lalu saya juga berpartisipasi atau terlibat langsung dalam kegiatan digital marketing seperti pembuatan konten, desain, dan juga pengelolaan media sosial. Selanjutnya ada evaluasi, di mana saya menerima evaluasi dan juga masukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas kerja. Untuk proses kegiatan sendiri, yang pertama ada tahapan persiapan, di mana saya menyiapkan dokumen administrasi, mengikuti proses seleksi, dan juga wawancara secara offline, hingga akhirnya saya diterima sebagai sosial media intern di PT Rezeki Utama Sejahtera. Untuk tahap pelaksanaannya, kerja lapangan ini berlangsung selama 6 bulan, mulai dari 26 Januari hingga 26 Mei 2026. Dan sistem kerjanya work from office setiap hari Senin sampai Jumat mulai dari pukul 8 pagi sampai 5 sore. Saya juga melaksanakan tugas di bidang digital marketing dan media sosial serta mengikuti evaluasi melalui weekly report di setiap minggu. Untuk PT Rezeki Utama Sejahtera atau RUAS ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Integrated Facility Management atau IFM sejak tahun 2019. Selain menyediakan layanan pengelolaan fasilitas, RUAS juga memiliki sebuah brand bernama Step ID yang bergerak di bidang legalitas usaha, perizinan, konsultasi bisnis, dan juga manajemen aset. Visi misi dari perusahaan RUAS ini yaitu menjadi mitra bisnis yang profesional dan terpercaya, menyediakan layanan IFM, legalitas, dan juga konsultasi bisnis, memberikan layanan yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, serta membangun kerjasama yang berkelanjutan. Untuk layanan RUAS sendiri, di sini ada layanan pemeliharaan atau maintenance service, seperti perawatan dan perbaikan AC, dan lain-lainnya. Lalu ada desain dan konstruksi, ini seperti project management officer. Lalu ada manajemen lingkungan kerja, seperti support teknisi, spesialis engineering, dan juga IT network. Lalu selanjutnya ada layanan Step ID, di mana di sini ada layanan pendukung bisnis seperti sewa kantor virtual dan juga PKWT. Lalu ada layanan legalitas dan perizinan usaha. Lalu ada layanan pendirian badan usaha seperti pendirian PT, CV, firma, dan juga yang lain. Lalu untuk struktur organisasi sendiri, saya berada di bawah koordinasi divisi digital marketing yang bertugas untuk membantu pengelolaan media sosial perusahaan melalui pembuatan konten, desain, dan juga penyusunan laporan performa tiap kontennya. Jadwal pelaksanaan sendiri ini periode di 26 Januari sampai 26 Juli 2026, di mana pada tanggal 26 sampai 30 Januari 2026 ini pengenalan perusahaan, pengamatan alur kerja, mempelajari media sosial perusahaan, serta penyusunan konten plan untuk bulan-bulan selanjutnya. Lalu di tanggal 2 Februari sampai nanti 26 Juli 2026, itu saya melakukan tugas yang sama setiap harinya, seperti pengelolaan media sosial, perusahaan yang meliputi pencarian referensi konten, penyusunan konten plan, pembuatan caption, pengambilan dan pengeditan konten, aplikasi konten pada Instagram dan juga TikTok Step ID, serta pembuatan berbagai desain pendukung kebutuhan perusahaan lainnya. Untuk penyusunan laporan praktik kerja lapangan dan juga pengurusan dokumennya, saya mulai melakukannya di bulan Mei dan juga Juni.
Untuk lingkup pekerjaannya, tugas utama ada analisis tren media sosial, penyusunan konten tren di Google Report, membuat script caption dan juga copywriting, lalu ada produksi konten, editing dan publikasi konten, dokumentasi kegiatan perusahaan, serta membuat desain-desain pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di sini ada tools-tools yang saya gunakan seperti sosial media Instagram dan TikTok, Canva, ChatGPT, Meta Business, lalu ada dokumen, Word, Excel, dan juga Pinterest. Lalu untuk alur pengerjaannya, di sini saya pastinya yang pertama untuk menerima arahan juga, selalu saya juga mulai menentukan konsep-konsep desain. Lalu di sini kita ada weekly meeting di mana mereka akan melihat dulu seperti apa desain-desain dan juga konten-konten saya. Ketika dari revisi, saya akan balik lagi untuk finalisasi desainnya. Lalu jika sudah sesuai, saya akan mulai memproduksi konten, di mana saya juga menjadi talent di setiap kontennya. Lalu untuk melihat style konten, editing konten, pembuatan thumbnail, lalu dicek lagi apakah sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, saya akan ulang di editing kontennya. Jika sesuai, akan membentuk kualitas konten. Lalu ada juga desain pendukung. Ketika udah selesai ini, saya masuknya di arsip-arsip dokumentasi perusahaan. Lalu juga ada evaluasi kinerja, di mana saya akan membuat weekly report yang nantinya akan dipresentasikan di meeting setiap hari Jumat di setiap minggunya. Lalu untuk analisis pekerjaan, yang pertama ada penyusunan konten dan juga edit konten. Ini sesuai sama dari pemasaran konten marketing, di mana melakukan riset tren Instagram dan juga TikTok, menyusun konten tren, serta menentukan ide konten sesuai target audiens di setiap item. Lalu pembuatan konten media sosial sesuai dengan integrated marketing communication, yaitu membuat script, mengambil video, menjadi talent, dan juga melakukan konten edukatif maupun produktif. Lalu ada editing dan juga publikasi konten sesuai dengan teori pemasaran sosial media marketing, di mana saya mengedit video menggunakan Canva ataupun Canva, membuat caption, lalu mempublikasikan konten di Instagram dan juga Twitter. Lalu ada dokumentasi kegiatan perusahaan, ini sesuai dengan visual communication, yaitu mendokumentasikan segala kegiatan perusahaan sebagai materi publikasi dan juga aktif digital perusahaan. Lalu yang terakhir ada desain promosi dan juga video report, yaitu sesuai dengan marketing communication, di mana saya membuat desain-desain promosi lainnya seperti company profile, lalu ada proposal, dan juga saya menyusun weekly report sebagai bahan evaluasi performa media sosial untuk setiap minggu. Hambatan dan solusinya, yang pertama saya sulit menemukan konten yang konsisten dan menarik, dan yang pastinya sesuai dengan brand Step ID ini. Jadi untuk solusinya saya melakukan riset tren, menganalisis kompetitor, dan juga membuat bank ide konten yang saya temukan. Untuk hasilnya sendiri, yang pasti ide konten saya ini lebih terstruktur dan proses perencanaannya menjadi lebih mudah. Lalu yang kedua, saya kesulitan untuk menganalisis performa media sosial atau engagement. Dan di sini artinya saya mempelajari Instagram Insight, Stock Analytics, dan juga menggunakan rumus engagement yang konsisten. Hasilnya, evaluasi performa konten juga menjadi lebih akurat dan terukur. Lalu yang ketiga ada keterbatasan talent, alat, dan juga produksi. Nah, di sini untuk solusinya saya mulai menyusun beberapa produksi dan memanfaatkan alat-alat yang tersedia, serta menyesuaikan dengan konsep-konsep konten yang sudah saya buat. Untuk pastinya produksi konten tetap berjalan efektif dengan hasil yang optimal. Saran pengembangan untuk PP Resilience Sejahtera mungkin bisa untuk mengoptimalisasikan tools analitik untuk evaluasi media sosial, lalu menambah fasilitas produksi konten seperti talentnya, lighting, mikrofon, tripod, dan lain-lain. Lalu juga memperkuat branding melalui konten edukasi dan juga meningkatkan pemanfaatan tren dan juga konten interaktif. Lalu untuk program studi digital, yaitu meningkatkan pembelajaran praktis di bidang marketing, memberikan pelajaran untuk industri seperti praktek, partner bisnis, dan juga lain-lain. Lalu memperluas kerjasama dengan industri digital dan kreatif, dan menyelenggarakan workshop dan sertifikasi kompetensi. Ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Lalu di sini ada dokumen dokumentasi. Di sini ada bahan-bahan konten, yaitu hasil-hasil produksi tag konten saya. Lalu di sini ada reels yang dimana ini sudah saya edit, yang tinggal dipublikasi. Lalu ada thumbnail, lalu ada motion flyer. Lalu di sini ada fotonya Step ID, Instagram Step ID. Lalu ada dokumentasi ketika kami melakukan meeting di setiap Jumatnya, dan juga ada konten plans. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.